Halo Sobat Dunia Cerita, balik lagi nih sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutin cerita yang berjudul Lelaki yang Tidak Dapat Kugapai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sesampainya di restoran, Darlene mendengus dan melepaskan menu yang ada di tangannya. Terserah padamu ingin makan apa. Lagi pula tidak ada hubungannya denganku. Dia ingin menjaga jarak dengannya. Yos tertawa kecil. Tampilan manja itu tidak jelas, tapi Darlene tidak melihatnya. Tetapi pelayan di samping melihatnya dengan jelas dan merasa bahwa dia makan banyak makanan anjing. Gelembung merah muda keluar dari hatinya. Namun yang penting untuk saat ini hanya... Tuan Yos, sebenarnya memesan apa? Dapatkan sesuatu yang ringan dan cocok untuk pasien. Yos melihat ke belakang. Ekspresinya kembali menjadi dingin. Pelayan itu pun menjadi malu. Bisakah telepon melihat bunga-bunga? Melihat wanita kecil yang mulai memegang telepon lagi untuk menghadang wajahnya. Kata-kata Yos yang sangat tidak puas. Bahkan jika putranya sendiri menarik perhatiannya, orang yang hidup sekarang dapat menutup mata di depannya. Wanita ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuatnya gila. Darlene meliriknya. Lebih menyenangkan daripada menatapmu. Oh, sayang sekali. Hah? Apa yang perlu disayangkan? Dia tidak tahu mengapa Yos berkata seperti itu. Tiba-tiba di detik berikutnya, Yos mengulurkan lengan panjangnya dan mengambil telepon. Darlene tertangkap basah. Dia mengambil ponsel dan masih terlihat agresif. Setelah bereaksi, dia menatapnya dengan tidak percaya. Tetapi dia tidak tahu bahwa penampilan kecil dan genit ini membuat kesabaran Yos tak tertahankan. Sangat lucu. Yos, sekarang kamu bisa melihatku. Kamu bisa mengawasiku sekarang, menonton penampilanmu setelah makan malam, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan memberikannya kepadamu. Kata Yos santai, menyelipkan ponselnya ke dalam sakunya perlahan. Bersembunyi di bawah meja, dia tampak melirik layar, dan nama yang berkedip itu membuat matanya bergerak ringan. Tapi wajah itu terus berlanjut tanpa kecuali. Hanya secara tidak sengaja mengangkat tangannya. Telepon telah dimatikan. Tidak mudah untuk meluangkan waktu dan makan berdua bersamanya. Jangan biarkan orang luar merusak suasana hati. Dia merasa dirinya kuat sehingga tidak mau mendengarkanku. Gumam Darlene. Makanannya diletakkan di atas meja dan semuanya adalah makanan sehat dan bergizi. Ketika keduanya balik dari restoran, ia mengingat kompromi sebelumnya. Pada saat ini, Darlene tidak menunggunya untuk buka mulut, tetapi hanya menyadari bahwa ia ingin mendorong kursi roda itu. Yos menikmati pelayanan yang diberikan Darlene. Di tangannya juga tidak lupa ada bungkusan nasi dan sayur untuk Derik. Seorang lelaki tampan yang mengenakan pakaian buatan kelas atas duduk di kursi roda dan memegang kotak kemasan putih di tangannya. Mengapa melihatnya seperti sangat tidak cocok baginya untuk seperti itu? Dia tidak tahu berapa banyak orang yang melihat ke samping. Tapi pria ini hanya memiliki kemampuan untuk mengabaikan mata aneh semua orang. Tuan Yos, kamu seharusnya sudah balik ke kamarmu.
Derek ada aku yang akan menjadi ibunya sudah cukup baik. Di depan kamar rumah sakit, Darlene berhenti dan mengambil sekotak makanan yang ada di tangannya. Setelah mengatakan itu, ia langsung masuk ke dalam kamar. Yos berhenti di belakang, diam-diam tertawa. Untungnya, jangan mendorongnya terlalu keras. Ketika berada di depan pintu, ia mendengar dari sebelah ruangan ada suara yang sangat familiar, dengan panik dan ketakutan yang mendalam. "Apa yang kamu katakan?" Yos terkejut, mengernyit dan mendorong kursi roda dengan cepat. Tidak menutup pintu, dirinya melihat perawat kecil di rumah sakit berdiri di depan Darlene dengan air mata berlinang dan terisak pelan. Yos melirik tajam. Di sana tidak ada bayangan Derek. Jantungnya berdebar kencang dan firasat buruk muncul di benaknya. "Maaf Nona Darlene, saya juga tidak tahu di mana Derek berada. Saya juga sudah mencarinya di mana-mana, tetapi tidak menemukan Derek. Maaf, saya sangat minta maaf." Walaupun usia Derek masih kecil, namun identitasnya berbeda dengan anak-anak lainnya. Di rumah sakit ini tidak hanya perawat suruhan Hendrik, tetapi juga perintah Yos kepada perawat untuk merawat anaknya. Di bawah asuhan kedua pria hebat ini adalah suatu kehormatan besar untuk dapat merawat di rumah sakit ini. Sekarang setelah anak itu hilang, dia juga sangat cemas. Tidak, Derek masih begitu kecil dan dia masih sakit. Kemana dia pergi? Ini tidak benar. Darlene merasa dirinya tidak dapat berdiri tanpa tulang punggung dan seluruh orang terpana melihat dirinya. Wajah Yos menggelap. "Panggil manajer rumah sakit ini dan panggil semua orang. Aku harus mencari tahu siapa yang berani menculik Derek." Perawat kecil itu ketakutan oleh dua pertempuran. Baru kemudian dia bereaksi. Kondisi reflektifnya adalah, "Ya, aku akan pergi." Perawat itu bergegas lari keluar ruangan dan memanggil manajer rumah sakit. "Yos, Derek tidak mungkin ada masalah. Cepat beritahu diriku. Derek pasti tidak akan ada masalah, bukan?" Darlene memeluk lengan Yos. Wajahnya yang memelas, ada bekas luka di mata itu. Tapi ada campuran kebencian karena ia merasa menjadi ibu yang tidak berguna. Yos menahan keinginan untuk memegang orang di lengannya, dan kegelisahannya tidak kalah dengan Darlene. Tapi apa yang dimaksud di matanya sekarang? Yos memegang bahunya dengan kedua tangan, lalu berkata, "Darlene, jika aku ingin mengambil anakku darimu, aku pasti tidak akan menggunakan metode ini. Dan lihat aku, itu adalah anakku. Aku tidak mungkin membiarkan anakku punya masalah apapun." Aku tahu. Darlene menjadi linglung. Dia hanya punya pikiran di kepalanya ketika dia melihatnya. Apakah ini skema Yos? Mungkinkah dia membencinya karena menyembunyikan keberadaan anak itu? Jadi dia mencoba mencari cara untuk membawanya pergi. Itu hanya pemikiran instan, dan dia dengan cepat menyangkalnya. Jika bukan Yos, lalu siapa? Joe tercekik dan tidak mudah untuk meruntuhkan kewaspadaannya. Dan sekarang dia memegang tudung merah kecilnya dan berguling-guling. Tiba-tiba telepon berdering. Keduanya saling menatap. Diam-diam, ini tidaklah baik. Rubah tua itu kehabisan kesabaran dan ingin marah. Detik berikutnya, ponsel Rapa pun mulai berdering. Rapa mengecilkan lehernya dan sepertinya telah melihat bagaimana wajah hitam Yos mengancamnya dengan suara tenang. Jika dia tidak mengangkatnya, itu pasti akan menyedihkan.
Hei bos. Rapa meraba-raba ponselnya dan mendekati Joe dengan sopan. Tampilan jebakan. Yos tidak berusaha menyalahkan siapapun, tetapi hanya bertanya, "Di mana Rapa?" Joe segera melemparkan telepon ke arah Rapa. "Dia mencarimu. Masalahnya tidak ada hubungan dengannya." Terdengar suara Yos. "Pertama, segera selidiki situasi Leo saat ini, dan kedua, temukan Derek. Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, aku akan membuatmu tidak puas seumur hidup." "Oke, aku akan segera ke sana." Setelah ia meletakkan teleponnya dan segera bangun untuk bergegas dan bersiap untuk keluar. Dalam beberapa panggilan telepon, Joe menemukan di mana Leo hari ini dan apa yang terjadi hari ini. Dia pun segera menelpon Yos dan berkata, "Benar Yos, Derek telah diculik oleh Leo." Yos mengepalkan tangannya. Pupil yang gelap ditutupi dengan kabut tebal yang tidak bisa ditutup, berkumpul di kedalaman mata dan menelan awan dengan angin dan hujan. Dia tahu betapa dia membencinya. Dia tahu lebih banyak tentangnya daripada siapapun, bahwa betapa kejamnya seorang pria yang telah dipenjara selama 6 tahun. Joe menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Lucky sedang melakukan perjalanan. Anak bawahan Leo tidak mungkin bisa mendapatkan hasil. Jika aku tidak salah menebak, keluarga Sen juga membantu dirinya." "Lucky?" Yos menggertakkan giginya. "Tenang, jangan lupa apa tanggung jawab kita. Lucky, rubah tua itu, telah membersihkan pantatnya selama bertahun-tahun. Tapi kali ini, dia bersedia datang sendiri. Pasti ada dorongan keuntungan besar. Ini adalah kesempatan kita." Misi yang dipercayakan oleh organisasi, sebagai bos, Yos harus masuk akal saat ini. Yos menghela napas berat dan pada saat-saat tertentu, Joe hampir menjerit. Dan suaranya yang dingin terdengar di telinganya. "Kamu tolong atur dengan baik. Jangan lupa bahwa kamu harus memastikan bahwa Derek aman." Joe menghela napas lega, berpura-pura santai. "Tenang Yos, Derek sudah aku anggap seperti anakku sendiri. Orang-orang yang bisa menjadi senjata nasional adalah orang-orang yang putus asa, yang menjilat darah mereka pada pedang mereka. Mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan membawa bencana atau kebahagiaan kepada belahan jiwa lainnya, apalagi emosi mereka pada saat kritis. Yos mungkin berbeda dari mereka. Identitas keluarga Yos memberinya perlakuan istimewa terlalu banyak. Tetapi pada saat yang sama, ia memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Ketenaran tak terkalahkan. Dari dulu selalu ditukar dengan darah segar. Kali ini dia tidak mengecewakannya. Tetapi karena ini, Joe semakin merasa ia harus bisa memastikan bahwa Derek aman. Di rumah sakit, Yos menutup telepon, berdiri di depan jendela untuk sementara waktu. Yang penting sekarang, Derek selamat. Tujuan utama Leo adalah dirinya. Sebelum ia menemui dirinya, dia pasti tidak bisa melakukan apapun kepada Derek. Satu-satunya yang membuatnya khawatir adalah penyakit jantung yang diderita Derek. Belum lama ini, Derek bertarung mati-matian di meja operasi. Ketika memikirkannya sampai sini, pikiran dan hatinya sangat tidak tenang. Apa yang dikatakan Darlene tidaklah salah. Ini semua adalah salahnya. Jika bukan karena dirinya, Derek tidak akan dalam bahaya seperti sekarang ini.
Setelah jeda beberapa saat, Hendrik bertanya, "Bagaimana Darlin? Di mana Darlin? Apa yang sebenarnya terjadi?" Wajah Yos sedikit memudar. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bangkit dan pergi meninggalkan Hendrik. Saat dia lewat, Hendrik menghentikan dirinya. "Tuan Yos, aku harap kamu dapat memberiku jawaban. Mengapa kamu berada di kamar Derek? Di mana Darlin sekarang?" Yos melirik ke samping. Mata yang berwarna gelap dan pupil matanya yang jelas saling berhadapan, dengan keras kepala dan tidak tertahankan. Yos berkata sambil sedikit memberi nada ejekan, "Apakah aku perlu berdiskusi denganmu di kamar anakku? Di mana istriku? Apakah harus kamu perhatikan?" Ekspresi Hendrik memalukan dan wajahnya sangat jelek. Jelas semua orang tahu bahwa ia sedang marah. "Darlin adalah tunanganku dan Derek akan menjadi anakku. Yos, kamu tidak bisa melupakan bahwa Jane adalah pacarmu. Dan Derek hampir saja ingin membunuhnya sampai Derek harus dirawat di rumah sakit. Aku pikir kamu lupa kata tunangan. Tunangan, 3 suku kata. Kecuali kamu. Tapi tidak ada yang pernah mengakuinya," ucap Yos mengejek. Sambil menggoyangkan pergelangan tangannya, Yos mendekati Hendrik dengan ekspresi acuh tak acuh dan merendahkan suaranya. "Aku bisa melihat seberapa banyak kamu sudah menjaga Darlin dan Derek begitu lama. Dan aku tidak peduli denganmu. Tapi aku juga berharap kamu bisa menjauh dari mereka di masa depan." Identitasnya memang tidak adil bagi Darlin, dan dia pernah merasa kasihan dengan ibu dan putra tersebut. Tetapi Yos ingin dia melepaskannya, memperhatikan anak-anaknya pergi dan memanggil lelaki lain dengan sebutan ayah, lalu menyaksikan perempuan yang dicintai menjadi istri orang lain. Oh, itu tidaklah mungkin.